Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabar kalian? Mendoakan kalian selalu baik, ya. Selalu sehat. Nah, untuk teman-teman kita atau teman-teman kalian yang masih sakit, yang ada yang sakit, doain yuk, mudah-mudahan cepat sembuh ya yang sakit. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai belajar hari ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anakku yang hebat, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar mengenai tema 1, sub tema 2, muatan pelajaran PPKN. Nah, ini muatan pelajaran PPKN ya. Muatan pelajaran PPKN tema 1 subtema 2 tentang lambang Garuda Pancasila, sila pertama dan kedua. Masih dengan Bapak Sofi Burdan Ansori, guru kelas 3 SDN 1 Sukamira. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut belajarnya. Yang pertama tadi adalah lambang Garuda Pancasila. Nah ini nih burungnya gagah kan. Nah, ini merupakan lambang negara Indonesia nih. Makanya kalau ada yang nanya, apa sih lambang negara Indonesia? Jawab saja, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Nah, artinya apa ini burung Garuda ini? Artinya ini burung Garuda melambangkan kekuatan. Warna emasnya melambangkan kemuliaan. Ada perisai ini melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Setiap simbol pada perisai melambangkan setiap ajaran Pancasila. Wah, keren kan? Jadi burung Garuda ini warnanya emas, ini melambangkan kemuliaan. Ya, sedangkan perisai yang dari tengah melambangkan pertahanan. Dan simbol-simbol pada perisai ini melambangkan ajaran dari Pancasila. Ini yang disebut dengan perisai yang ada simbol Pancasilanya. Ini simbol yang kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi satu tujuan ya. Nah, jadi kita kan berbeda nih. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Betawi, itu kan. Nah, berbeda-beda nih. Tapi tetap, walaupun berbeda, kita itu adalah Indonesia. Ya. Siapa kita? Indonesia. Dan ini adalah bendera merah putih. Bendera kita adalah bendera merah putih. Ya. Jadi sekali lagi, siapa kita? Indonesia. Semua ini merupakan adalah lambang dari negara Indonesia. Bangga kan menjadi anak Indonesia? Bangga banget lah. Kita juga bangga nih sebagai warga negara Indonesia. Kalian harus bangga. Makanya kalau bangga sebagai bangsa Indonesia berarti harus menuruti permintaan pemimpin kita, yaitu presiden. Ya, perintahnya itu ya kita itu wajiblah menurutinya ya. Karena apa? Kita itu hidup di Indonesia, bukan kita itu hidup di Amerika atau di Inggris. Oke, kita lanjut ya. Materi yang kedua yaitu simbol-simbol dari Pancasila. Sebelum membahas simbol Pancasila, harus tahu dulu nih,
apa pengertian dari Pancasila. Pancasila ini diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu dari dua kata nih. Ada kata panca yang artinya 5 dan sila itu artinya dasar. Berarti ada 5 dasar, ya. Paham kan? Jelas. Pancasila ini merupakan dasar negara kita. Ya, dasar negara Indonesia yang terdiri dari berapa tadi? 5 sila atau 5 dasar dengan lambang atau simbol-simbolnya masing-masing. Jadi ada 5 Pancasila, ada 5 dasar ya, ada 5 simbol. Tadi simbolnya ada di mana kalau di burung Garuda? Adanya di perisai. Kan ini perisainya ini. Ini perisainya. Nah, ini yang pertama gambar bintang. Ini gambar pantai. Ini gambar pohon beringin. Ini gambar kepala banteng nih. Ini gambar padi dan kapas. Semuanya ada 5. Kita bisa satu-satu nih. Bintang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pohon beringin persatuan Indonesia. Kepala banteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu padi dan kapas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, makanya disebutlah ini yang dinamakan apa? Pancasila. Ada 5 dasar. 5 dasar dari mulai ketuhanan sampai keadilan. Ini merupakan pedoman hidup kita, pandangan hidup kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, jadi kita itu dulu itu tokoh-tokoh negarawan itu ya, tokoh-tokoh itu dulu itu memikirkan Pancasila itu benar-benar. Ya. Kita lanjut ya. Kita ambil 2 simbol tadi kan, simbol sila pertama dan simbol sila kedua, yaitu simbol bintang dan simbol rantai. Kita kupas satu-satu. Yang pertama dulu arti dari simbol-simbol Pancasila. Ya, arti dari simbol-simbol Pancasila. Tadi simbol Pancasila ada 5. Yang pertama ada bintang, yang kedua ada rantai, yang ketiga ada pohon beringin, yang keempat ada kepala banteng, dan yang kelima ada padi dan kapas. Pertama dulu bintang. Bintangnya 1. Bintang itu adanya di mana? Di atas. Berarti artinya kalau di atas itu luhur, mulia, agung. Siapa yang agung? Siapa yang luhur? Siapa yang paling mulia, yang maha mulia? Yaitu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sehingga bintang ini bunyinya Tuhan yang Maha Esa. Ya, Esa itu berapa? 1. Ya, artinya bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agamanya masing-masing dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang, baik antar sesama orang Indonesia maupun antar sesama bangsa ataupun dengan makhluk Tuhan yang lain seperti hewan dan binatang. Nah, Esa itu tadi kan 1, artinya bahwa negara kita itu negara yang beragama dan wajib memilih agamanya hanya 1. Ya, jangan banyak, nggak boleh. Ya,
satu saja agamanya. Contoh, agama kita itu agama Islam. Jadi ada berapa agama yang ada di Indonesia? Agama yang ada di Indonesia itu diantaranya Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu ya yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita sudah mengakui agama-agama yang lain, berarti kita itu wajib ya menghormati agama-agama yang lain. Artinya kita boleh memaksakan orang lain untuk ikut kepada agama kita. Itu gak boleh, karena tidak sesuai dengan makna dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sesuai ya. Nah, itu contoh bagaimana nih kalau dalam sikap kita sehari-hari atau dalam kehidupan dari sila pertama ini. Nah, sila pertama ini merupakan perwujudan sikap kehidupan yang sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, memiliki akhlak yang mulia. Contoh saja lihat ya, manusia yang sempurna ya, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat akhlaknya gimana tuh, aduh mulia banget, mulia sekali. Gak ada manusia selain Nabi kita yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Apalagi beribadahnya ya, wah, beribadahnya harus ya minimal lah dikit kan. Kalau meniru untuk keseluruhan apa juga gak bisa ya, belum bisa ya. Oke, tapi harus mencoba untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan terus lebih baik lagi, sehingga kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja ya. Oke, lalu apa sih dalam melaksanakan ibadah yang sesuai dengan sila pertama? Contoh ya, sembahyang, berdoa, lalu tidak memaksa orang lain untuk beribadah dengan agama kita, itu gak boleh ya. Jadi kalau kalian suka berdoa sebelum makan atau sesudah makan atau sesudah sholat, berarti kalian sudah bisa melaksanakan pengamalan sikap sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Sembahyang, apalagi itu kewajiban kita kan, sembahyang itu 5 waktu dalam satu hari, gak boleh terlewati ya, gak boleh terlewati. Kalian coba jangan terlewati ya kalau sembahyang ya. Maaf ya, jadi Bapak ya, kalau kita beribadah harus benar-benar beribadah secara optimal, secara baik. Kalian mencoba berlatih dulu aja ya. Nanti juga kalian akan merasakan bagaimana menjadi orang dewasa. Makanya kalau tidak dipupuk dari sekarang, nanti wah takutnya nanti ya gimana gitu kan. Jadi wayahna kalian kan sekolah agama, ngaji, itu mencoba menanamkan kepada diri kalian itu supaya menjadi insan yang benar-benar bertakwa ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Tuh ya, jadilah manusia-manusia yang baik ya, manusia-manusia yang bertakwa. Apalagi di zaman sekarang kan, waduh, zaman edan sekarang ya. Kata Bapak itu zaman edan. Kenapa? Hampir segala cara dihalalkan. Beragama tadi, tapi tidak mengamalkan agamanya. Itu bukan baik ya, tapi itu jelek. Makanya kalian kalau kata guru ngaji gimana harus kalian laksanakan. Kenapa? Itu untuk demi kalian sendiri. Bapak percaya, Bapak yakin
anak-anak kelas 3 semuanya hebat-hebat ya. Oke, yang kedua tadi memiliki akhlak yang mulia. Contoh, merawat hewan atau tumbuhan, hormat, patuh kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua dari kita, lalu selalu bersyukur kepada Tuhan. Ini sikapnya. Kalau tadi itu kan kewajiban, udah pastikan kewajiban ya. Ini sikapnya. Kalau kalian punya hewan atau tumbuhan di rumah, sirami mereka ya. Karena mereka juga kan makhluk hidup, butuh makan, yaitu. Lalu yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua. Nah ini nih, bagaimana nih kalian kalau misalkan gini, dikasih tugas atau ya diberi perintah sama orang tua, tapi kalian suka menolak, suka gak kayak gitu? Kadang mungkin ya makanya kalau misalkan ada perintah dari orang tua langsung kerjakan, karena orang tua itu wajib kita hormati, wajib kita taati, wajib kita patuhi ya. Awas, jangan sekali-kali kalian membuat hati orang tua kalian kesal. Jangan sekali-kali kalian membuat hati orang tua menangis. Bahaya loh. Karena apa? Ridho orang tua, ridhonya Allah. Orang tua itu doanya itu dijawab. Makanya daripada kalian menyakiti hati mereka dengan ucapan atau tingkah, lebih baik minta kepada mereka untuk mendoakan kalian. Ibu, mama, ayah, bapak, doain dong supaya saya belajar hari ini dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Gitu kan? Harus minta doanya. Biasain. Mau berpergian, minta doanya. Mau menuntut ilmu, minta doanya. Mau bekerja, minta doanya. Karena apa? Doa orang tua itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya kalian sekali lagi jangan pernah menyakiti hati mereka. Ya, awas. Kalau ada kelas 3 anak-anak bapak yang menyakiti orang tua, lihat saja sama bapak ya. Ya, lihat saja sama bapak, lihat aja ya. Pokoknya mah tinggal lah ke bapak pada dikumahakeun. Kita lanjut. Yang kedua, simbol dari Pancasila itu adalah rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa ini? Artinya bahwa kita ini merupakan makhluk yang butuh kepada orang lain. Sebagai makhluk pribadi juga, sebagai anggota masyarakat juga, bahkan sebagai hamba Tuhan ya. Makanya kita itu harus memiliki sikap atau akhlak yang terpuji, yang mulia. Nah, kalau tadi di sila pertama sudah kita bisa laksanakan, maka di sila kedua akan terlaksanakan juga. Ya. Contoh misalkan akhlak-akhlak yang sesuai dengan sila kedua. Saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu satu sama lain, ya, saling menghargai, dan masih banyak yang lain. Ini contoh saja ya. Nah, kalau kalian lihat orang tua di pinggir jalan mau nyebrang, kalian misalkan sudah dewasa nih, mau diapain tuh orang tua? Bantu ya. Nah, pengamalan bantu itu berarti sudah mengamalkan sila kedua. Adik kalian misalkan mau ngambil di meja tapi gak tercapai itu tuh balannya, maka kalian harus bantu. Kepada orang tua tadi harus menghormati. Kepada misalkan kakak kelas sama menghormati. Kalau kepada adik, sayangi mereka. Cintai mereka, sayangi. Nah, kalau sudah bisa melaksanakan seperti itu, berarti kalian
sudah bisa mengamalkan sila kedua. Wah, keren kan? Anak kelas 3 yang imut-imut sudah bisa mengamalkan Pancasila. Waduh, mantap itu ya. Papa berharap kalian menjadi orang-orang yang memiliki akhlak-akhlak yang sangat mulia. Bapak pengen seperti dia. Ya, pintar itu relatif lah. Banyak orang pintar tapi tidak memiliki banyak. Lanjut ya. Nah, karena tadi di awal Bapak akan menjelaskan 2 sila, mungkin belajar hari ini sampai di sini ya, yang ada manfaatnya. Untuk hari ini kita belajar ya, ada ilmu yang bisa kalian serap, ada ilmu yang bisa kalian laksanakan, ada ilmu yang bisa kalian amalkan, gitu ya. Ingat pesan ibu apa? Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjauhi kerumunan. Makanya kita belajar secara daring dari rumah. Terima kasih. Sekali lagi dari Bapak, ingat jaga kesehatannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.